Pandemi tidak hanya terdampak untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya kegiatan atau tidak punya pekerjaan tetap, atau mungkin yang masyarakat menengah ke bawah, tapi juga berdampak pada semuanya. Semua lapisan masyarakat terdampak, dan salah satunya adalah Fobi Kalbar ini juga terdampak. Kegiatan-kegiatan mereka dihentikan, kemudian terutama yang off air ya, yang mengajak masyarakat untuk berkumpul. Namun ternyata ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih juga tetap dilakukan. Beberapa seperti yang sudah dilakukan adalah mengubah jenis kegiatannya untuk mengajak masyarakat, membantu pemerintah. Karena kita juga punya peran penting. Kita sebagai warga negara juga punya peran penting untuk menuntaskan pandemi. Salah satunya sudah dilaksanakan oleh Bang Riko dan kawan-kawan melalui Fobi dan berbagai macam yayasan yang tadi dan organisasi yang diikuti oleh Bang Riko ya. Itu juga ternyata punya kegiatan-kegiatan sendiri untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi. Tadi ada kegiatan yang ternyata juga sudah dilakukan untuk menyelaraskan, ibaratnya menyelaraskan dan juga menyamakan standar untuk peserta sekaligus penjurian dan juga berbagai macam hal, itu pelatihan-pelatihan. Nah, jenisnya kegiatan pelatihan itu apa aja, Bang? Itu jenis pelatihannya itu adalah cara bermain barongsai yang benar itu seperti apa? Cara memainkan gendang yang benar itu ada seperti standarnya. Ada. Berarti tidak asal pukul saja. Tidak asal pukul saja. Jadi semua tuh ada gerakannya yang berirama, yang menyesuaikan dengan gerak-gerik barongsai itu sendiri. Jadi tidak seenak kita main gendang-gendang aja, nanti bingung barongsainya gitu. Saya pikir cuma hanya membaca mengikuti nada standar yang biasa dilakukan. Ternyata ada. Nah, ini nih pemusik dari barongsai ini, pemusik itu namanya apa sih kalau ada nama khusus atau enggak? Tidak ada, dia hanya pemusik aja sih. Pemusiknya ini dia adalah penyambung kode untuk barongsai yang bermain. Berarti musik yang dimainkan oleh pemusik ini itu adalah kode untuk barongsai dalam bergerak. Betul ya? Betul. Itu yang saya tangkap tadi kalau Bang Riko bicarakan. Dan ternyata ini perlu diselaraskan juga. Perlu, makanya itu perlu dibuatkan pelatihan yang benar gitu, sehingga gerak-geriknya itu sama. Jadi juri dalam menentukan penilaiannya itu sudah ada standarnya gitu, sehingga tidak keluar dari koridor standar itu sendiri. Itu sudah berapa kali diadakan? Itu kemarin sudah pernah saya adakan 1 kali. Saya kepingin supaya hal-hal seperti itu mau saya lakukan lagi, mengingat kondisi seperti sekarang ini, saat ini akhirnya semua saya tunda gitu. Saya lagi targetkan ya kalau bisa dalam 1 tahun itu saya ada 2 kali pelatihan gitu. Dalam 1 tahun harus ada 2 kali tahun pelatihan lah, minimal 2 kali pelatihan. Peserta pelatihannya apakah bebas atau hanya peserta pelatihannya saya mengkhususkan untuk anggota Fobi Kalbar. Anggota Fobi Kalbar. Termasuk dia dalam penjurian? Iya. Karena itu yang mereka akan membawa nama Kalbar ke luar gitu, keluar dari Kalbar itu sendiri. Jadi kita harus mempersiapkan mereka betul-betul memahami, betul-betul matang dalam hal ini, sehingga kita tahu bahwa yang dilakukan oleh anggota kita sudah sesuai apa belum, sehingga kita bisa sama-sama menilai, sama-sama fair kita dalam penilaiannya gitu. Ini yang cukup menarik nih. Untuk saya simpan dari tadi di sekarang baru akan saya tanyakan. Kita sekarang sedang bersiap untuk menuju PON. Yang ke-20 kalau tidak salah ya. 20 di Papua. Dan Fobi tidak ikut berpartisipasi. Saya sebenarnya berkeinginan sekali untuk berpartisipasi dalam hal ini. Namun keinginan saya itu saya pikirkan kembali, yang seperti pertama tadi saya katakan, saya lebih mengutamakan keselamatan dari anggota saya itu sendiri, keselamatan bangsa ini, ketimbang saya ikut jadi peserta di PON. Jadi akhirnya memutuskan bahwa PON ke-20 ini tidak ikut. Saya tidak ikut. Demi menjaga kesehatan. Karena keselamatan dan kesehatan itu yang terpenting bagi saya. Betul juga. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu lah. Kegiatan itu kan bisa kita lakukan mungkin tahun depan. Mungkin Tuhan punya berkehendak yang lain. Mungkin tahun depan lebih bagus, lebih wow dari sekarang kan. Gitu. Kita berpikiran yang positif saja lah. Atau di saat kalau memaksakan ikut juga harus mengikuti berbagai macam hal yang kayak prokes yang sangat diketatkan. Ini menarik, kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan dan ternyata saya terjawab pertanyaan kenapa Fobi Kalbar tidak ikut di PON yang ke-20 yang dilaksanakan
kalau saya sekitar berapa bulan lagi ya, berapa bulan lagi, dan ternyata jawabannya adalah Bang Riko memutuskan untuk kesehatan itu jauh lebih penting daripada prestasi dan hadiah yang akan dikejar atau mungkin apapun itu namanya. Ternyata itu alasan utamanya. Dan Bang, kalau misalnya pandemi sudah selesai, Ya. apa yang akan dilakukan oleh Fobi Kalbar? Kalau Yang mungkin yang tertunda yang harus dikeluarkan. Ya, kalau pandemik sudah selesai, sebenarnya yang terutama sekali saya melihat bahwa kita di Pontianak sendiri, Kalimantan Barat, masih banyak perkumpulan barongsai kita yang masih kurang tertata dengan baik. Saya kepingin itu ditata dengan baik. Saya kepingin merangkul mereka supaya mau masuk ke Fobi. Saya kepingin membuatkan pelatihan-pelatihan buat mereka sebagai dasar mereka untuk menuju ke masa depan yang lebih bagus, ke pertandingan yang lebih bagus gitu. Dan apabila itu semua sudah bagus, dan saya akan persiapkan lagi untuk mengadakan event pertandingan internasional kembali. Gitu. Oke, intinya adalah merangkul terlebih dahulu ya. Betul. Merangkul, memperluas jaringan dari Fobi, dan juga tentunya untuk memberikan informasi-informasi terutama pelatihan-pelatihan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menyelaraskan standar dengan internasional. Betul. Oke Bang, mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan oleh Fobi terlaksana baik, namun yang pastinya adalah kesehatan adalah yang utama. Betul. Saat ini mungkin sementara waktu dengan tidak keberatan, Bang Riko terpaksa harus menghentikan kegiatan ya. Iya. Dan mengalihkan kegiatannya dengan penyuluhan dan lain-lainnya. Iya, iya. Ini Dengan mudah yang lebih positif lah. Iya, kegiatan yang tapi bukan positif COVID ya. Iya. Positif dalam bentuk kegiatannya. Kita sekarang adalah satu positif yang kita tidak inginkan adalah positif COVID itu. kita tidak menginginkan gitu ya. Iya. Kita inginnya itu negatif ya. Iya. Kalau yang lain silahkan positif, tapi untuk yang satu itu kita harus tetap negatif. Dan tentunya ada beberapa hal lagi yang akan kita tanyakan, yaitu tentang beberapa agenda-agenda tadi yang akan dilaksanakan. Kemudian juga ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit di luar daripada di luar daripada kegiatan kita dari Fobi dan lain-lainnya. Pertanyaan umum sebagai, kita anggap saja Bang Riko ini sebagai adalah warga negara Indonesia yang punya keinginan agar pandemi ini juga selesai. Bang, satu pertanyaan saya sebelum kita tutup untuk segmen yang ini. Bagaimana menurut Abang penanganan pandemi di kita sekarang? Dan apa yang harus dilakukan? Kalau ada saran. Sebenarnya untuk penanganan pandemi COVID ini butuh kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendirilah. Jadi masyarakat, saya berharap jangan termakan isu atau hoak-hoak yang menyesatkan. Mari kita berpikiran yang jernih, bagaimana ini bisa kita lewati bersama, sehingga untuk kedepannya kita semua bisa sehat kembali, tidak seperti ini. Setiap kali kita membaca berita dengan penuh dengan kematian setiap hari gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Harapan saya ya supaya ini dapat dimengerti oleh masyarakat lah. Supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang, kita bisa kembali hidup normal kembali. Harapan saya seperti itu. Harapan kita juga adalah kita harus bekerja sama sebisa mungkin untuk menyelesaikan ini di tingkat manapun, dari mungkin masyarakat, kemudian organisasi, pemerintahan dan lainnya harus bekerja sama. Semua bekerja sama dengan baik lah dalam hal ini. Oke, karena kita semuanya terdampak Bang ya. Betul. Termasuk Fobi juga terdampak karena harus menyediakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu hal yang mungkin kita tahu adalah Fobi ternyata memutuskan untuk tidak berpartisipasi di PON di 2021 ini karena mengutamakan kesehatan. Kita akan kembali lagi nantinya untuk perbincangan yang selanjutnya masih di Gali Talk Show.